Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sekedarnya tentang apa yang disebut kutukan Jakarta. Digunakannya bahasa Indonesia dalam episode ini karena nantinya hal ini akan berefek kepada sistem nasional atau bahkan internasional. Percaturan rumah tangga negara dipengaruhi oleh sistem sosial, politik, dan budaya juga diantaranya. Dipengaruhi juga oleh perjanjian luhur atau sumpah serapah dari nenek moyang kita. Flashback sedikit ke belakang ya, mundur sedikit. Sebelumnya pada daerah wilayah barat dari Pulau Jawa ini ada 3 daerah kekuatan besar yang disebut Keratuan Tabepun pun Paralun. Keratuan adalah wilayah yang dipimpin oleh terah keturunan dari tetesan Andanawari, tetesan bidadari, dipimpin oleh perempuan sebagai seorang ratu. Sekarang disebut daerah Cirebon, daerah Jakarta, dan daerah Bogor. Dulu entah itu apa namanya. Kemudian pada masa Salakan Negara dan Tarumanegara, wilayah Jakarta ini merupakan bagian dari kekuatan bandar-bandar perdagangan yang dikuasai negara-negara Sunda. Demikian juga pada masa Keluh Pakuan Pajajaran di Bogor, ini tetap wilayah ini disebut Sunda Kelapa, menjadi salah satu kekuatan bahkan yang menonjol dalam bidang perdagangan. Yang Prabu Siliwangi, Sri Baduga Jaya Dewata, melalui anaknya Pangeran Surawisesa pernah mengadakan perjanjian kerjasama atau ekspor impor mungkin dengan Portugis di Malaka dengan nota dokumen khusus yang ada sampai sekarang tentang pengadaan bahan-bahan lada dan sebagainya. Sebagai gantinya nanti pihak Portugis akan menukar dengan barang-barang keperluan berupa hasil teknologi, mungkin senapan atau lainnya. Jadi sangat vital keadaan Jakarta ini. Mengambil alihan wilayah atau perebutan wilayah oleh para terah putra-putra dari Majapahit itu, dari Demak, Raden Patah. Pertama mengambil alih wilayah Majapahit, kemudian berlanjut ke arah barat, ke daerah Jawa Barat bersama Cirebon dan Banten, berperang melawan Pajajaran. Intinya tidak banyak menitik beratkan pada jalur agama sebenarnya. Saya kira ini hanya unsur geopolitik saja untuk penguasaan daerah-daerah strategis dalam bidang perdagangan mungkin. Sebagai orang-orang besar, Prabu Brawijaya V mengalah kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Prabu Siliwangi, walaupun pasukannya masih kuat juga mengalah, bahkan ngahiang. Berikutnya para putra-putranya Raden Surawisesa kemudian, dan selanjutnya Prabu Siliwangi terakhir yang Surya Kencana juga sangat susah untuk merebut kembali wilayahnya. Bahkan sampai terjadi boraknya Pajajaran. Ini adalah peristiwa pahit yang harus dialami dalam siklus cakra manggilingan. Ada timbul, ada jaya, ada tenggelam. Pasti semua negara akan mengalami hal yang demikian. Tidak ada negara yang bisa langgeng kecuali kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Kemudian didirikan Kesultanan Jayakarta. Berlanjut dengan kejayaan Jakarta ini. Jakarta diangkat dari nama Pangeran Jakarta atau Pangeran Ahmad Jakarta, Sultan pertama dari Kesultanan Jayakarta. Pada masa-masa ini
kerajaan kesultanan sangat tangguh karena mempunyai seorang panglima yang sakti mandraguna. Aslinya hanya petani biasa. Ini bernama Ki Panganten. Ini maaf aja cuma dongeng biasa karena saya tidak punya skill dasar di bidang sejarah Sunda atau sejarah negara. Saya bukan ahlinya, saya dapat dari dongeng-dongeng dari orang tua saja. Ki Panganten ini sangat sakti sehingga para prajurit di besi-besi tempur ini tidak berperang pada nganggur. Mereka hanya menggunakan gambar saja, gambar panglima dipasang, dan otomatis pasukan yang menyerang akan terpental. Begitu pula dengan tembakan meriam dan sebagainya, pasti terpental sehingga terus pasukan Jakarta akan unggul. Begitu ceritanya. Jadi gambar Ki Panganten ini sangat berkekuatan besar. Banyak prajurit yang nganggur. Sangat sulit bagi asing untuk menaklukkan Jakarta ketika Ki Panganten masih hidup. Tetapi kejadiannya berubah setelah Ki Panganten ini meninggal atau mangkat. Orang berduyun-duyun ke Jakarta atau Sunda Kelapa ya, dari Jakarta untuk mencari penghidupan. Ada yang berdagang, ada yang saudagar, menetap di Jakarta. Kemudian ada orang pulang ke daerahnya membawa hasil usahanya di Jakarta dan umumnya hasilnya memuaskan. Kemudian mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang pulang ke Padang, ada yang pulang ke Jawa, ada yang pulang ke Cina, ada yang pulang ke Malaysia, ada yang pulang ke daerah Arab, India atau Yaman. Pulang dengan hasil kekayaan yang cukup melimpah. Saya ringkas saja. Entah pada zaman pemerintahan yang mana, entah masih dalam keadaan kejayaan Sultan Jayakarta atau sudah masa penjajahan POC ini. Ini akhirnya para sesepuh Jakarta, terutama yang Pangeran Jakarta, merasa tidak enak hati. Melihat keadaan yang demikian merasa tidak adil. Karena Jakarta hanya dijadikan sebagai alat untuk menjadi orang kaya, untuk mencari nafkah saja. Tidak masalah jika mereka menetap menjadi warga Jakarta. Akan ada nilai tambahnya bagi pembangunan wilayah Jakarta. Tapi jika usaha tersebut hanya untuk memperkaya diri dan kemudian pulang ke negaranya, maka Mbah Pangeran Jakarta merasa kesal juga. Akhirnya mengucapkan serapah. Begini kira-kira katakannya. Siapa saja yang hanya menjadikan Jakarta sebagai lahan untuk mencari nafkah, mencari kekayaan, kemudian pulang atau mengirimkan hasil ke kampung halamannya, maka tidak akan berkah, tidak akan manfaat. Karena saya tidak ridho Jakarta hanya dijadikan sebagai alat saja, tanpa ada nilai tambahnya ke wilayah Jakarta ini. Ucapan tersebut berlaku dan diijabah. Para pekerja atau pedagang Arab yang pulang ke tanahnya ke Yaman membawa kekayaan dari Jakarta, memang 1 tahun 2 tahun bisa kaya kesananya, kembali habis. Begitu juga yang pulang ke India dan sebagainya. 1 tahun 2 tahun 3 tahun bisa kaya kesananya, kembali habis. Dianggapnya harta kekayaan tersebut tidak berkah. Mungkin tidak berkah karena kurang jaga atau sebagainya. Sebenarnya ada pengaruh dari sumpah serapah atau saya katakan anggap saja kutukan dari Mbah Jakarta. Tapi pun peralun, keadaan ini terus menyebar, meluas dan meluas. Berlaku ke daerah mana saja menjadi sistem otonomi daerah. Jika orang Bandung bekerja di Batam, cari penghasilan di Batam, sebagai pedagang, sebagai karyawan bisa kaya di Batam. Kekayaan dikirim ke Bandung atau pulang ke Bandung 1 tahun 2 tahun 3 tahun habis. Begitu pula jika ada orang sini bekerja jadi WNI, jadi TKW, TKA misalnya di Abu Dhabi atau di Mandarin atau di Hong Kong atau di Arab Saudi,
Mungkin mereka bisa kaya ketika bekerja, tapi setelah pulang ke tanah air 1, 2, atau 3 tahun selanjutnya, habis juga cepat sekali habisnya harta kekayaan yang didapat dari luar negeri ini. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang mencari kekayaan di negeri ini, bidang tambang, bidang perdagangan, misalnya orang Mandarin, orang Hong Kong, bikin pabrik di sini. Tapi ketika kekayaan dibawa ke tanah airnya atau dia pulang ke tanah airnya, tidak bekerja lagi, tidak usah lagi di sini, pasti akan habis. Begitu juga misalnya orang luar menggali tambang di Freeport, mungkin setahun 2 tahun, beberapa tahun bisa kaya, tapi tidak akan lama lagi pasti jatuh lagi. Begitulah, misalnya Cina punya eksplorasi red earth, bidang bumi, elemen bumi jarang di Afrika, besar-besaran terbesar di dunia, mengeruk keuntungan yang banyak dari bidang baterai, otomotif atau sebagainya, baterai handphone, alat handphone, dengan kekayaan yang tinggi, penghasilan yang tinggi. Setahun 2 tahun sudah waktunya pasti jatuh lagi. Begitu pula ketika Jepang menjajah Indonesia, Belanda menjajah Indonesia selama kira-kira 350 tahun. Waktu menjajah mungkin masih bisa ada kekayaan, masih ada kekayaan rampasan atau sebagainya yang bisa dinikmati oleh masyarakat mereka. Tapi setelah menjajah pasti akan ambruk lagi. Itu adalah kutukan yang berlaku dari Eyang Jayakarta, tidak bisa dibatalkan oleh wali siapapun, tidak bisa dibatalkan oleh dewa manapun. Ini menjadi peraturan internasional yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wilayah cakupan sumpah ini, maka penjajahan, kolonialisme atau neokolonialisme tidak akan bermanfaat bagi negara-negara penjajah manapun. Saya pernah dengar dari almarhum paman saya waktu masih hidup, menceritakan bahwa Soekarno pada usia 17 tahun pernah dihubungi oleh Ratu Belanda. Dikatakan pada pertemuan waktu itu bahwa Belanda menyimpan sebagian dari hasil penjajahan di bumi pertiwi ini, disiapkan untuk kemajuan Indonesia, untuk Indonesia atau untuk kemerdekaan Indonesia. Ini hanya dongeng dari paman saya. Usia 17 tahun tersebut Soekarno ditanya, ini harta dari negara kamu, dari hasil penjajahan negara kamu, silahkan diterima untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsa kamu. Tapi Soekarno menolak waktu itu. Saya akan merdeka, kami akan merdeka dengan jerih payah perjuangan kami, tidak perlu diberi oleh Belanda. Dan dana tersebut kita tangguhkan sampai waktu nanti. Saya sama sekali tidak paham mendengar cerita ini. Tapi ketika orang tua, kakek nenek, Mbah Buyut menceritakan tentang sumpah serapah dari Pangeran Jayakarta, saya mulai paham. Rupanya pihak kerajaan Belanda ini tahu akan kekuatan sumpah dari Mbah Jakarta, sehingga mengadakan counter atau siasat dengan cara menabungkan sebagian hasil dari penjajahan, entah besar atau kecil, dialokasikan untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan cara itu, maka ketika penjajahan mereka akan aman, bisa menikmati sebagian kekayaan karena udah dikias hartanya sebagian untuk ditabungkan. Itu kias yang sangat cerdik menurut saya. Walaupun mereka tidak terlalu paham akan tata cara kearifan Pulau Jawa atau Nusantara. Berbeda dengan Jepang yang menjajah sangat pendek waktunya, tapi mereka mengeruk semua kekayaan, terutama besi,
dan tenaga. Besi-besi diambil, apa yang mereka temukan diambil ke negara Jepang, dikuras habis-habisan kekayaan Indonesia. Balasannya adalah rupa karma, dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki, dan peperangan di Asia Pasifik mereka kalah telak dan mereka hancur-hancuran. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.